Record. Oke, nah jadi guys, ada yang tahu nggak eh, itu escape room? Ada yang tahu nggak? Ada apa namanya games gitu kan? Namanya escape room. Selin tahu nggak? Pernah? Bintang pernah dengar nggak ada game namanya escape room? Enggak. Nggak. Oh, nggak pernah nonton ya. Jessica gimana? Pernah nonton nggak ada game namanya escape room gitu? Pernah ya? Sandika, aman? Iya. Pernah nggak? Tahu nggak escape room? Oke, nah jadi kita bicara sedikit. Nah, escape room. Oke, kakak mulai videonya ya. Nah, di sini ya penjelasan singkat. Nah, jadi escape room tuh ya kayak ada sebuah ruangan gitu, ruangannya terkunci. Nah, untuk membuka ruangan atau membuka pintunya, kita harus memecahkan teka-teki gitu, guys. Jadi ada banyak teka-tekinya. Nah, level 1 gini, level 2 untuk naik ke level selanjutnya kita harus memecahkan titik teka-teki tersebut. Nah, seperti itu kira-kira itu adalah escape room. Nah, jadi biasanya di escape room itu ada waktunya, ada timernya. Nah, jika gagal, nah jadi dia bakal terkunci di dalam ruangan tersebut atau tidak bisa lanjut ke level berikutnya gitu. Jadi ini gamesnya cukup fun sih kalau dimainkan bersama keluarga gitu guys, atau bersama teman-teman. Karena kita bisa saling sharing eh, apa clue-clue yang terdapat pada ruangan tersebut atau teka-teki yang bisa kita selesaikan bersama. Nah, asik guys kalau main escape room kayak gini. Kayaknya di Jakarta ada deh. Oke. Nah, jadi dari escape room ini, nah kakak mau menampilkan sebuah games gitu ya, agak games gitu. Nah, di sini terlihat ada sebuah gambar. Oke. Nah, ya ibaratkan ini adalah sebuah ruangan, ruangannya terkunci. Nah, di dalam ruangan itu terdapat beberapa clue gitu. Nah, coba Selin lihat ya kan, ada di dinding atau ada di generatornya gitu kan ya Jessica ya, Sandika. Nah, di sini generatornya mati. Nah, kita harus menghidupkan generator untuk membuka pintunya. Oke. Nah, si anak ini terjebak di dalam ruangan ini. Kalau tidak keluar, nah ternyata di ruangan tersebut ada countdown waktunya, guys. Oke, jadi si anak ini harus keluar sebelum waktu yang ditentukan habis. Ternyata ada 5 menit waktu yang berjalan. Oke, nah menurut Selin di sini clue yang ada apa aja sih, Sel? Kunci sama diamond. Oke, kunci sama diamond ya kan ya? Oke, menurut Bintang apa aja clue-nya di sini yang ada pada gambarnya? Mungkin dari dindingnya atau dari jumlah kuncinya gitu kan ya? Maksudnya menurut Bintang apaan? Mute aja guys, mute aja Bintang, aman aja. Menurut Jessica gimana Jess? Ada berapa kunci, ada berapa diamond? Di sana kan kalau dilihat dari papan itunya ya kan ya, papan di dindingnya itu ada 2 kunci sama 1 diamond ya kan? Sama dengan 39 gitu. Oh, ada clue nih. Oke, jadi kalau 2 kunci, 1 diamond itu 39. Nah, terus kalau 1 kunci 2 diamond itu 27. Oke. Lalu ternyata di bawahnya, nah kita harus input berapa kunci, kunci itu berapa, diamond itu berapa, gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi di sini kan misalkan kita coba-coba aja angkanya, ya tentu saja bakal salah ya kan guys.
Kalau kita asal-asal. Nah, yang lebih gongnya lagi ternyata ada itunya peraturannya bahwa ini cuma bisa diinput sekali doang gitu. Nah, kalau salah berarti anak tersebut bakal terkurung selamanya di dalam ruangan ini. Nah, bahaya banget kan ya. Kalau dia dia terkurung selamanya, ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa makan ramen jadinya. Padahal di luar ramennya enak banget tuh. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita cuma boleh menebak cuma satu kali, kira-kira gimana sih supaya jawabannya itu pasti benar gitu. Nggak mungkin salah. Dan si anaknya itu keluar dengan selamat. Oke, nah jadi untungnya tentu saja di matematika ada sebuah ilmu atau sebuah materi yang bisa kita pelajari untuk menentukan untuk memecahkan teka-teki ini, ya kan? Nah, apa itu materinya? Nah, ya itu yang materi yang yang kita pelajari hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Oke? Nah, oke, mungkin beberapa kalian juga udah tahu apa itu SPLDV, apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita kalau bagi yang belum tahu kita bakal belajar lagi atau kalau yang sudah tahu kita sambil nge-review-review ya guys ya. Oke. Sel udah pernah belajar tentang SPLDV sebelumnya? Udah ya kan ya, kelas 8 Udah, mungkin udah pernah belajar bintang gimana? Udah pernah belajar bintang sebelumnya? udah. Udah ya. Oke, Jessica, masih ingat SPLDV Jessica? Ingat banget ya. Oke, mantap. Nah, jadi di SPLDV itu kita akan belajar nanti ada beberapa metode ya guys ya. Jadi walaupun banyak metodenya SPLDV, nanti hasilnya itu cuma satu. Nah, hasilnya itu bakal sama. Jadi bebas kita menggunakan ada metode namanya grafik, nanti ada metode namanya substitusi, dan ada metode eliminasi. Dan nanti kita juga bisa gabungin metode-metode ini ya menjadi metode campuran gitu. Oke, nah dasar dari SPLDV ini adalah aljabar. Jadi hati-hati. Nah, aljabar kan butuh ketelitian yang bagus ya. Jadi nanti kita akan eh, menyelesaikan aljabar-aljabar tersebut. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya guys ya. Nah, SPLDV itu apaan sih? Gitu. Atau sistem persamaan linear dua variabel itu apaan sih? Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel adalah konsep matematika yang terdiri dari dua persamaan linear. Sel, sel, sel. Persamaan linear itu apaan sih, Sel? Masih ingat nggak persamaan linear itu apaan? enggak. Persamaan linear, oke. Nah, persamaan linear itu, nah, adalah persamaan yang aljabar ya, biasanya kan sel yang ada huruf-huruf begitu ya kan. Oke. Nah, dia persamaannya itu tidak punya pangkat sel. Nah, kalau dia tidak punya pangkat, itu namanya persamaan linear. Oke? Nah, gitu. Jadi nanti ada dua persamaan linear gitu. Nah, persamaan linearnya itu cuma dua variabel, ada dua variabel dan tidak punya pangkat. Nah, masing-masingnya itu akan kita cari nilainya. Jadi sistem ini digunakan untuk mencari nilai pasti dari kedua variabel tersebut secara bersamaan. Jadi inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tadi kasus si anak yang di atas. Oke, sampai sini guys, ada yang mau bertanya nggak? Sel, gimana Sel? Ada pertanyaan Sel? Tidak? Bintang, gimana Bintang? Paham? Atau ada pertanyaan? Itu pengantar dari spell DV ya. Sandika, gimana Sandika? Ada pertanyaan nggak Sandika? Enggak ada. Tidak. Jessica, gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, guys, kita masuk ke materi SPLDV ya guys ya. Nah, pertama kita materi dasar dulu.
Nah, materi dasarnya adalah ini. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang persamaan linier. Apa tadi persamaan yang tidak punya pangkat, ya kan ya? Nah, di sini pertanyaan pertama, manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linier? Oke. Nah, menurut Bintang yang yang A itu persamaan linier nggak Bintang? Apa? Yang A, yang satu A. Iya, Yes, kenapa? nggak ada pangkat. Ya, nggak ada pangkatnya. Oke, menurut Selin itu yang A, yang B itu persamaan linier nggak? Ya, kenapa ya? Berpangkat. Nah, itu cuma dia tidak berpangkat ya kan? Nah, Jessica, menurut Jessica yang C itu persamaan linier? Bukan, karena di sana ada pangkatnya ya kan, Jess? Nah, ada Iya. X pangkat 2 dikurang 4X. Nah, walaupun dia cuma satu variabel X, tapi di sana ada yang punya pangkat, yaitu X kuadrat. Gitu. Maka dia bukan persamaan linear jadinya, gitu. Nah, kalau dia pangkat 2, ini namanya persamaan kuadrat ya jadinya ya, bukan persamaan linear lagi. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Oke ya, itu persamaan linear. Lalu, nah, di pertanyaan kedua, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Nah, oke. Jadi seperti namanya, dia cuma terdiri dari dua variabel, tidak boleh lebih. Oke? Nah, menurut Sandika, Sandika, yang A itu dua A itu sistem persamaan linear dua variabel nggak Sandika? Nggak tahu. Nah, di sana kan kita lihat nih, ada X, ada Y, ada P, ada Q ya kan ya? Nah, jadinya ada berapa variabel di sana? Ada empat ya Bu, kan ya? Ada empat. Nah, ya bukan SPLDV lagi namanya itu. Ada empat variabel. Udah jelas bukan dua variabel gitu. Nah, coba kita lihat yang B. Menurut Selin untuk yang B itu SPLDV enggak? Gimana, iya. Cel? Iya, karena dia cuma terdiri dari X dan Y, Sel. Cuma terdiri dari dua variabel gitu kira-kira guys. Jadi SPLDV itu jadi linear dan dia cuma dua variabel. Lihat pertama dulu, dia punya pangkat enggak? Kalau dia punya pangkat berarti bukan linear. Nah, setelah itu lihat variabelnya, apakah variabelnya lebih dari dua atau dua atau kurang dari dua. Nah, kalau dia dua berarti persamaan linear dua variabel seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bintang, ada yang mau ditanyakan Bintang? Tidak ya Bintang ya, aman ya Bintang? Oke, sip. Kita akan masuk ke metode selanjutnya. Oke, jadi kan tadi ada tiga metode ya guys ya. Grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, walaupun tiga metode itu hasilnya bakal sama juga, gitu ya. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode grafik atau menggambar ya. Nah, untuk metode grafik itu, kita akan menggambarkan persamaannya ke dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Dan titik potong dari kedua persamaan itu merupakan hasil dari penyelesaiannya. Tuh. Halo Kayla. Halo, Kak. Hai. Oke. Nah, kita lanjut aja ya Kayla ya. Kita belajar tentang SPLDV ya Kayla. Udah Oke. udah pernah belajar SPLDV belum sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah belajar SPLDV. Oke. Aljabar udah pernah belajar? Pernah. Oke. Jadi SPLDV itu ini ya, Kayla ya. Dia ada dua aljabar. Nah, kita akan mencari misalkan X atau Y-nya gitu nantinya ya, Kayla. Oke, untuk menyelesaikan SPLDV itu, nah ada berbagai metode nanti, ada beberapa metode. Nah, walaupun ada beberapa, nah itu kita boleh bebas menentukan cara apa yang termudah bagi kita. Biasanya seperti itu.
Nah, kakak mulainya dari metode pertama ya, Kayla, guys. Nah, kita masuk ke metode namanya metode grafik. Nah, ya metode grafik tentu saja kita harus menggambarkan grafiknya, guys. Seperti itu. Nah, Halo Kak menggambarkan Hasbi, grafik. Halo, Kak maaf Emil. mengganggu. Kayla ada masuk ke sini ya Kak Hasbi. Iya, Jadi harusnya nggak kayak, di sini ada. iya Kayla kan sebelumnya di Global Civilas, sekarang di Dharma Budi Bakti ya bener ya Kayla ya? Iya, Oh, Di Kak. DD ya, oke. Jadi, betul. Jadi nanti Kayla oh, belajar untuk SPH-nya nanti sama Kak Hasbi ya. oke. Seperti itu. Nanti untuk OneNote-nya nanti diinfoin sama, nanti aku infoin ya Kak Hasbi ya. Siap, Kak Gitu. Emil. Thank you Kak Hasbi. Oke. Kalau Kayla Gimana sebelumnya Kayla dan Inter. yang lain? Iya. Oh, oke. Biasanya di Inter namanya linear equation atau Oh, aku udah simultaneous. belajar itu. Simultaneous. Nah, gitu. Oke, kalau di nasional namanya SPLDV ya, SPLDV. Oke, sama sih konsepnya sebenarnya. Nah, kita review aja kok. Di sini kita akan menggambarkan persamaan dalam bentuk grafik pada koordinat. Oke, bagaimana cara menggambar persamaan itu? Simpelnya kayak gini, guys. Nah, di sini ada dua persamaan ya kan? Ada X tambah Y sama dengan 6 dan 2X kurang Y sama dengan 0. Oke, bagaimana cara menggambar? Paling gampangnya adalah menganggap salah satunya jadi 0. Gitu, Sel. Oke, jadi kayak gini, Selin. Eh, Nah, di sini kan ada X sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita anggap X-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita anggap X-nya sama dengan 0, maka ini kita persamaan yang X tambah Y sama dengan 6. Nah, X-nya itu berubah jadi 0 gitu, Sel. Guys. Nah, jadi tambah Y, Y-nya belum tahu ya. Nah, sama dengan 6. Nah, 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya otomatis adalah 6 itu sendiri. Gitu. Nah, kita bikinin tabelnya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Oke? Nah, kalau sekarang dibalik. Tadi kan X-nya sama dengan 0 nih. Nah, sekarang Y-nya yang 0. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kita bikinin lagi X tambah Y sama dengan 6. Nah, sekarang Y-nya yang kita jadiin 0. X-nya belum tahu, anggap. Nah, tambah 0 sama dengan 6. Oke, berarti X-nya sama dengan 6. Oke, kita tandai di tabelnya. Kan tadi Y-nya 0 ya. Y-nya 0, X-nya kebetulan juga 6. Oke, nah kita udah dapat dua titik nih guys. Pertama 0 dan 6, kedua 6 dan 0. Oke, gimana cara menggambar grafiknya? Seperti ini. Pertama, ya tentu saja kita ke Cartesius dulu ya guys ya. Ini Cartesiusnya. Oke, nah kita gambarin di kertas kotak-kotak atau ya di ini milimeter. Oke, kemudian, nah kita mendapatkan, ingat koordinat koordinat Cartesius, pelajaran koordinat Cartesius lagi. Selalu X duluan ya guys ya. Jadi ini 0,6. Kenapa 0,6? Karena X-nya 0 tadi kan, Y-nya 6. Nah, kalau yang kedua tadi adalah 6,0. Kenapa 6,0? Karena X-nya 6, Y-nya 0. Oke? Oke, sampai sini Bintang paham, Bintang? Paham. Nah, itu modal kita untuk apa? Modal kita untuk menggambarkan grafik Bintang. Nah, gimana cara gambarin grafiknya? Pertama, kita lihat nih, ada titik 0,6. Ingat Cartesius itu selalu X di sini, Y di sini ya. 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Oke, kita lihat Y yang 6 itu di mana? Ini anggap 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah,
0,6 berarti kan saat X-nya 0, 0 kan di tengah ya, 0 di tengah sini ya kan ya. Nah, Y-nya 6 di atas. Oke, kita tandai aja. Nah, kita tandai kayak gitu. Tandai titiknya dulu. Lanjut. Titik kedua adalah 6,0. Berarti artinya apa? X-nya 6, Y-nya 0. Cari X yang 6. Nah, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini X yang 6. Terus Y-nya 0. Oke, udah pasti di sini letaknya. Nah, udah ada dua titik ya kan? Kalau udah ada dua titik seperti itu, kita tinggal tarik aja garis. Nah, jadilah sebuah gambar grafik seperti itu, guys. Oke. Nah, gitulah cara menggambar grafik garis. Jadi gimana pertama? Kita misalkan dulu titiknya. Pertama, X-nya 0. Gampang. Kenapa 0? Ya, 0 kan angka paling gampang ya kan, guys? Kalau kita tambahin dengan 0, hasilnya ya pasti bilangan tersebut gitu. Boleh angka lain? Boleh-boleh aja sebenarnya. Nah, kakak ambil 0 kenapa? Karena 0 yang paling gampang. Seperti itu. Oke. Nah, kita udah dapatin dua titik, lalu dua titik dipindahin ke Kartesius. Dari Kartesius kita tarik garis. Sampai sini, Sel, paham Sel? Atau ada pertanyaan? Paham? Oke. Bintang gimana Bintang? Paham Bintang? Oke, Kayla gimana Kayla? Paham? Oke. Sandika, gimana Sandika? Udah paham cara menggambar grafik? Oh, Oke. Jessica, gimana Jessica? Oke. Sip. Nah, kan tadi SPLDV itu dua persamaan ya kan, guys? Nah, berarti tentu saja ada dua grafik. Nah, karena ini baru grafik yang pertama, nah grafik yang keduanya kita lakukan hal yang sama seperti tadi, guys. Oke, berarti, nah misalkan pertama untuk yang persamaan kedua ini 2X kurang Y sama dengan 0. Nah, dia untuk X-nya sama dengan 0, sama juga kayak tadi ya, guys ya. 2X kurang Y sama dengan 0. Nah, X-nya ganti jadi 0. Nah, kalau X-nya ganti jadi 0, berarti kan ini 2 kali 0 dikurang Y sama dengan 0 kan ya? 2 kali 0, 0. Dikurang Y sama dengan 0. Oke, berarti otomatis Y-nya juga sama dengan 0. Dapat nih, koordinatnya adalah 0,0. Begitu. Nah, coba kita tulisin yang lain. Oke. Nah, di sini kita coba misalkan kita nggak mau 0 sekarang. Kita maunya berapa? Kita maunya misalkan 2 deh. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau 2 gimana? Misalkan Y-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Oke, kita masukin ke persamaannya. 2X kurang Y sama dengan 0. Itu persamaan kan ya? Nah, sekarang kita misalkan Y-nya sama dengan 2. Oke, berarti ini jadinya 2X kurang 2 sama dengan 0. Ya kan? Karena Y-nya kita ganti jadi 2. Nah, sehingga kan kalau kita mau cari X, si min 2 kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga yang awalnya 2X sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Oke, dapat nih X-nya sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Oke, sehingga kita dapatin koordinatnya. Apa nih koordinatnya? Ingat selalu X duluan ya. 1,2. Karena X-nya 1, Y-nya 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Udah paham ya untuk menentukan koordinat-koordinat ya? Nah, kalau kita udah tahu koordinatnya, barulah kita pindahin ke dalam sini. Oke, kita pindahkan. Hmm. Di sini ada 0,0 dan 1,2. Ntar guys, kayaknya OneNote kakak error. Kakak stop dulu ya. Hmm.
Oke, udah kembali seperti semula. Soalnya tadi warnanya merah semua, guys. Oke, kita. Nah, untuk garis kedua kita pakai warna yang lain ya, biar jelas. Di sini 0,0 berarti titiknya 0,0 itu pas di origin di tengah-tengah ya, guys ya. Oke, terus ada 1,2. 1,2 ada di sini, 1,2. Oke, kita tandai. Oke, inilah titiknya. Nah, karena ini garis lurus, kita boleh aja memperpanjang sepanjang-panjangnya. Kita panjangin, guys. Nih, set. Oke. Nah, gitu. Sampai ya kira-kira sampai kita ketemu potongannya gitu. Sampai kita ketemu potongan dari dua garis tadi. Garis merah garis yang pertama, garis biru yang garis yang kedua. Oke. Nah, kita beri nama lah supaya tahu ya ini garis apa sih sebenarnya kan. Nah, tadi ini garis kedua itu 2x kurang Y sama dengan 0. Kalau garis pertama ada X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. Itu garis kedua. Nah, ternyata kita lihat, coba perhatikan guys. Ada perpotongan dari dua buah titik itu kan? Ya kan? Nah, jadi inilah yang disebut solusi. Nah, ini nih solusinya. Solusi apa? Solusi SPLDV tadi. Solusi SPLDV. Nah, kita lihat. Oke, apa tuh solusinya? Yaitu koordinatnya sendiri. Kita perhatikan ini koordinat 2 ya kan ya kan. Nah, ini 4. Oke, ingat selalu X duluan ya. Solusi SPLDV-nya adalah 2,4. Selesai. Nah, itulah jawaban dari bilangannya. Maksudnya apa 2,4? X-nya itu sama dengan 2, Y-nya adalah 4. Gitu guys. Sampai sini sel sel paham sel atau ada pertanyaan? Paham? Oke, itu metode pertama ya. Kayla gimana Kayla? Paham nggak? Ngerti nggak? Oke, sip. Jessica, ada pertanyaan Jessica? Dari menggambar? Tidak. Sandika gimana Sandika? Oke nggak Sandika? Iya. Siap. Oke, Bintang gimana Bintang? Oke. Oke, nah gitu ya guys ya cara menggambar grafiknya. Nah, jadi kan udah buka OneNote semua kan ya? Sel, Bintang, Kayla, OneNote-nya belum ya? Oke, Sandika, Jessica. Nah, boleh dicek OneNote-nya. Di sini kan ada aktivitas 2 nih, ya kan? Aktivitas 2 yaitu menggambar grafik dan mencari persamaan linear dua variabelnya. Oke, guys, coba kalian kerjakan yang nomor 1. Seperti itu.